Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan. Waalaikumsalam. Mohon izin Ya, Yang lanjut. Mulia dan Prof. Rocky Gerung. 20 Januari 1959. Ya, Indonesia mendapat anugerah kelahiran seorang pemikir hebat, Prof. Rocky Gerung. Tepuk tangan buat beliau. Dan itu rekan-rekan tahu hari apa itu? Itu Selasa Kliwon. Kajian ya. Mistis. Apa artinya dong? Ya. Menurut kitab Jawa kuno, atau yang lebih dikenal dengan kitab Primbon, orang-orang yang lahir pada Selasa Kliwon itu mempunyai ciri pertama cerdas orang itu. Lanjut. Tadi siapa namamu? Yudi Darmansyah, Pak. Ah, siapa? Yudi Darmansyah, mohon izin. Iya, Yudi Darmansyah. Darmansa. Kebetulan Pak Rogi urusan-urusan yang klinik-klinik itu agak kurang dia. Karena beliau konsisten sebagai muridnya Kantianism itu, ya agak kurang. Lanjut. Iya. Lanjutkan ngibulmu. Ayo lanjut. Dan ciri-ciri fisiknya itu mempunyai badan yang tegap dan rambut yang lurus. Rambut yang lurus ini mencerminkan dia punya pendirian yang kuat. Satu itu, dan dua adalah kritik yang tajam. Nah, tadi saya sangat menarik Prof dengan materi terakhir terkait dengan aksiologi. Aksiologi itu adalah menggali nilai-nilai ideologi original daripada satu pasal. Tapi saya lebih ingin memasukkan aksiologi daripada istilah cadas yang kami gunakan. Karena cadas ini merupakan salah satu karya agung dari Yang Mulia Bapak Syamsul Arif. Ya, lanjut terus. Cadas ini, kami sejak 3 minggu terakhir didoktrin bahwa cadas itu ada dua. Pertama cerdas, dua berintegritas. Tapi setelah saya melihat Prof. Rocky Gerung, saya mendapatkan makna tersendiri mengenai cadas. Cadas tidak hanya cerdas dan berintegritas, Fokus. ya, tapi juga memang harus cadas. Cadas itu apa? Ya seperti Prof. Rocky, berani untuk kita berpikir secara bebas, berani untuk kita berintegritas di tengah-tengah Mahkamah Agung ini. Dan karena tadi salah satu sikap atau sifat Prof. Rocky ini adalah memberikan kritik yang membangun, kami mohon kepada Prof memberikan kritik terbaik kepada kami generasi-generasi muda Mahkamah Agung, supaya di tahun 2045 nanti kami dapat membangun generasi emas Mahkamah Agung Republik Indonesia. Oke. Terima kasih. Udah ya. Jadi tadi kamu memulainya dari Selasa Kliwon, lalu sempat menyinggung juga soal rambut lurus, agak rasis karena ada yang keriting di sini, ya kan? Tentu menolak teman-teman yang keriting itu ya. Nah, lalu kemudian tadi saya pikir tanya, tapi kemudian malah minta kritik ya. Jadi apa buat teman kita tentu tetap kita beri tepuk tangan dulu. Ya. Nah, jadi tadi kamu sempat ngomong cadas. Cadas itu cuma bagian dari 3 tagline. Ada sebetulnya lengkapnya, namanya itu brutal. Berusaha upaya total, lalu kemudian sadis, sabar, disiplin, dan terakhir itu cadas. Cerdas, berintegritas. Ya. Jadi diambil aja yang terakhir. Karena 2 lagi kayaknya agak berat buat kalian. Ya. Kalau berusaha total itu kayaknya nampaknya agak berat buat kalian. Perlu proses panjang untuk itu. Ya, oke. Ada pertanyaan yang lain nggak? Yuk, silakan maju ke depan. Sebelum dijawab yang soal Selasa Kliwon ya. Oke. Sebelumnya selamat malam Pak Kapus, Pak Rocky. Ya. Mohon izin sebelumnya saya Prima dari kelas Dragon. Mana suaranya Dragon? Mohon izin
mohon izin Pak Kapus dan Pak Rocky, mungkin saya butuh waktu sekitar 3 menit untuk bisa menyampaikan sedikit runut. Ya nggak apa-apa, santai kan kita mau sampai dengan jam 2. Tapi besok pagi ingat ya, tetap apel tegap kalian. Yuk. Ini sebenarnya kegelisahan saya, Pak Rocky. Bicara soal tema kali ini, soal ontologi, epistemologi, dan aksiologi hukum. Saya memulai dari ontologi, di mana sebenarnya ini yang memasuki kepala saya, Pak Rocky. Hukum itu tercipta dari sebuah kebudayaan. Nah, kemudian kebudayaan itu diakarkan dari sebuah peradaban, di mana peradaban di muka bumi ini yang saya tahu terdiri dari 2, yaitu cenderung antropodisi atau teodisi. Nah, kemudian jika dikaitkan kepada epistemologi hukumnya, ini dimulai dari Immanuel Kant yang seperti Pak Rocky sampaikan, sehingga melahirkan tujuan hukum. Bahwa sebelumnya Kant bicara soal summum ius, summa inuria, summa lex, summa crop, di mana keadilan tertinggi adalah ketidakpastian hukum itu sendiri. Nah, berangkat dari situ kemudian diteruskan oleh Hermann Kantorowicz setelah masa Nazi Hitler, yang kemudian dipopulerkan oleh Gustav Rothbard yang keluar, sehingga tujuannya itu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum itu sendiri. Nah, ini selalu berkelindan yang sampai saat ini kita tidak tahu pijakan mana yang seharusnya kita galakkan dan kita posisikan sebagai yang priority. Nah, ini saya juga kegelisahan saya adalah seperti ini. Pendapat-pendapat seperti itu terjadi pada era modern, yang mana pada saat ini kita sudah memasuki masa posmo yang cenderung globalisasi dan lain sebagainya. Yang mana saya kalau boleh meminjam leluconnya Zizek, bahwa beliau adalah seorang komunis yang pesimis, di mana dia melihat kapitalisme itu adalah perancang yang agung, kemudian untuk membangkitkan suasana globalisasi sampai dengan saat ini. Nah, tapi anehnya, justru belakangan ini kapitalisme merangsak kepada kebangkrutan itu sendiri. Dimana kalau kita lihat seperti Bung Rocky tadi sampaikan, tambang di mana-mana nggak jelas, ya kan? Kemudian kita mulai meninggalkan kehumanisan kita, di mana kita dilenakan oleh teknologi informasi sampai dengan antar sesama kita sendiri saja bahkan cenderung jarang untuk lebih berkomunikasi. Padahal duduk bareng tapi kita lebih menggunakan alat komunikasi itu sendiri. Nah, kegelisahan saya seperti ini Pak Arbi. Belakangan ini kan banyak juga kasus-kasus di Mahkamah Agung tentunya ya. Itu soal aktivis lingkungan. Karena memang ekologis menjadi problem utama dari kemunduran kapitalisme itu sendiri. Nah, kemudian hakim dalam memutus itu didesain dengan kondisi saat ini adalah untuk jika memang dia pro terhadap itu, dia harus keluar dari zona itu. Seperti tadi Bung Rocky sampaikan di positivistiknya Immanuel Kant yang diteruskan oleh Hans Kelsen. Nah, pertanyaannya seperti ini, bagaimana kami selaku calon hakim nanti ke depan dapat menimbulkan sebuah putusan yang tetap berpijak pada hukum, tapi tidak meninggalkan ruh-ruh moral, etika, dan kemanusiaan tentunya. Karena memang banyak saat ini aktivis lingkungan mungkin karena pasal yang cenderung lebih menimbulkan ketimpangan relasi, sehingga mereka cenderung lebih mudah untuk kemudian dalam tanda kutip dikriminalisasi dan sebagainya. Nah, itu mungkin itu yang dapat saya tanyakan. Sebelumnya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa tadi namanya? Angga ya? Prima. Prima ya, thank you Prima. Ya, ada 2 dulu ya pertanyaan tadi itu. Ya, mudah-mudahan ini pertanyaan-pertanyaan ini membangkitkan, memeras ya pikiran Bang Rocky, lalu kemudian ada hal-hal baru. Saya itu mau mendengar dari tadi aforismenya dari beliau muncul ya, karena beliau ini buat saya itu Kantianism ya, pikirannya yang rumit ya, rumit-rumit itu Immanuel Kant ya. Lagu itu waktu dibuat itu liriknya itu setelah saya habis dari berlari, lalu kemudian saya berteduh di pohon Immanuel Kant. Lalu kemudian nggak lama berpindah saya menuju sungai Rusu, ya. Sehingga kemudian keluarlah itu
tegakkan hukum dan kebenaran demi kemanusiaan dan keadilan. Jadi kemanusiaan itu sendiri, meskipun lingkungan itu rusak, pasti efeknya berkemanusiaan. Kalau nggak ada burung di sekitar lingkungan itu akan menjadi penanda bahwa lingkungan itu rusak, menjadi penanda bahwa ada problem-problem yang nanti pasti dia larinya ke manusia. Ya, Pak Rocky itu pernah mengajarkan di kuliah di sini terkait mengenai butterfly effect. Ya, butterfly effect itu efeknya pasti ke manusia untuk itu. Nah, tadi ada 2 pertanyaan tadi. Kalau pertanyaan yang pertama minta dikritik, kalau pertanyaan yang kedua bagaimana supaya hakim ini bisa menegakkan hukum, ya, tapi kemudian dia nggak lepas dari moralitas itu. Saya tadi memulai ini, Bang Rocky, saya mau bilang tentang epistemologi itu kan patokannya selalu pada empirisme dan rasionalisme. Sehingga kemudian hukum itu measurable dan tangible, ya. Jadi masuk akal, bisa diterima secara rasio, tapi juga bisa dirasakan, ya. Hukum itu bisa dirasakan, tahu gitu kita untuk itu. Nah, jadi atas 2 pertanyaan itu, Pak Rocky, silakan Pak Rocky untuk menjawabnya, Bang Rocky. Anda tadi sebelumnya di awal, Yudi, oke. Yudi, dia baru mempraktekkan heuristik dialektik itu. Yudi. Tapi sebetulnya buat apa Anda puji saya kan, enggak gunanya kan. Karena Anda mesti puji ibu saya. Karena dia yang bertanggung jawab terhadap janinnya itu. Secara logis Anda nggak boleh memuji produk, Anda mesti memuji pabrik. Nah, saya difabrikasi oleh ibu saya. Saya bisa duga dengan kuat, kalau saya pakai dugaan Jayabaya, dugaan Jayabaya ya, bukan apa namanya tadi? Apa tadi? Bukan ramalan Jayabaya ya, ini dugaan Jayabaya. Beda ramalan dan dugaan. Saya duga separuh dari kepala Yudi tadi rambutnya lurus tuh. Tiba-tiba sekarang jadi botak tuh. Tetapi itu penanda bahwa dia ingin jadi brutal, berusaha untuk berakal, brutal. Karena itu, kalau kita bayangkan misalnya seluruh keterangan yang pernah diucapkan oleh Jayabaya sebagai fortune teller, pengintip masa depan, hari-hari ini terjadi semua tuh. Tapi apakah secara epistemologi seluruh yang terjadi hari ini didasarkan pada dugaan-dugaan Jayabaya? Itu soalnya kan. Konkurensinya yang kita pertanyakan. Kalau Anda bilang misalnya Jayabaya itu setara dengan Nostradamus di Eropa itu, orang akan bilang ya Nostradamus menghitung dengan separuh ilmu pengetahuan, tapi Jayabaya mungkin membatinkan dirinya lalu bertemu dengan maksim-maksim yang pada akhirnya kita sebut sebagai dia punya semacam sixth sense itu, apa namanya, ya, atau dia indra keenam itu ya. Ya, Sunda Empire. Oke, kritik saya pertama adalah tadi sudah terangkan bahwa ketidakaktifan kita untuk membongkar pembasisan filosofi di dalam teori hukum kita itu yang menyebabkan kita ragu tadi untuk mengambil keputusan. Misalnya dalam kasus-kasus ini lingkungan, kalau dia dirusak toh dia bisa dialihkan sebagai beban pada perusahaan kan, gampang aja, dan beban itu berubah menjadi pajak lingkungan itu akan mempengaruhi lingkungan lagi kan, itu mudah aja kan. Tetapi bayangkan misalnya seminggu lalu saya ada di Palu
diundang oleh masyarakat adat di Palu yang hendak mempertahankan kawasan kultural di Palu yang sekarang diserobot oleh perusahaan tambang emas. Di tengah-tengah kota Palu ada bukit itu. Nah, petani itu bilang begini, kami nggak ada soal kalau mereka mau beli, tapi ada bagian yang jangan diambil karena itu situs nenek moyang. Ada kuburan, saya datang ke sudah kuburan tuh di situ memang. Tetapi yang kami tidak inginkan, kami mau dibeli tanah kami dengan alasan kami penambang liar. Itu problemnya tuh. Bagi dia silakan beli, tapi jangan tuduh kami penambang liar sehingga mau diambil tanah kami itu. Lalu diambil ke sebut, oke, supaya nggak disebut penambang liar, kalian kami sertifikatkan dulu, lalu kami beli. Nah, bayangin coba tuh. Itu kan menghina dua kali. Terus saya bilang, memang tanahmu itu datangnya dari mana? Kita nggak tahu. Tiba-tiba kita udah berpuluh-puluh tahun, beratus tahun ada di situ. Jadi kalau konsep tanah kita pakai dengan prinsip sertifikasi, jelas dia jadi penambang liar. Tetapi coba kita balik konsepnya tuh. Kita tidak pernah memiliki tanah. Kita dimiliki oleh tanah. Bukan kita yang memiliki tanah, kita dimiliki oleh tanah. Sama statusnya, cacing dimiliki oleh tanah, burung dimiliki oleh tanah. Saya, cacing, dan burung itu, begitu meninggal, balik jadi mineral. Jadi absurd kalau ada konsep pemilikan tanah. Dari mana datangnya tuh? Oh, tanya pada John Locke yang memulai soal hak natural manusia adalah happiness, property, dan freedom. Hey. Tetapi itu konstruksi yang dibuat di Eropa ketika feodalisme berupaya untuk mengangkangi orang yang ingin naik atau keluar dari sistem kerajaan. Di kita nggak begitu. Genealogi dari pertanahan kita bukan genealogi seperti di Eropa. Jadi bagi hakim yang mengerti itu, dia bisa dalilkan bahwa ada perbedaan genealogi itu. Tapi tentu pengacara Anda akan bilang, ya nggak bisa, kan udah ada undang-undang yang mengatakan bahwa sejak Indonesia merdeka semua tanah itu dimiliki negara tuh. Tapi Anda mau berdebat dengan orang semacam ini yang bilang ini hukum positif itu. Kan itu soal. Tapi Anda mesti ambil keputusan walaupun nanti Anda dibanding berkali-kali. Tapi Anda udah ucapkan sesuatu melampaui kewenangan Anda untuk berpikir positivistik. Karena sering itu kan. Sama dengan keadaan satu waktu dalam soal hukum lingkungan. Saya kasih contoh misalnya. Satu waktu di Arizona, ada taman yang mau digusur oleh kapital, mau dibikin semacam, ada hutan yang mau digusur, mau dibikin semacam taman wisata. Kira-kira tahun 70-an. Semua orang menganggap bahwa ya lebih baik dibikin taman wisata. Ya nggak ada soal. Tapi ada satu profesor hukum namanya Christopher Stone. Dia bilang begini, pohon itu berhak untuk datang ke pengadilan, berjalan untuk tiba before the law di depan panel hakim. Pada waktu itu orang tertawa. Bagaimana mungkin pohon diberi legal standing seperti manusia? Nggak ada teori itu di tahun 70-an. Tapi Christopher Stone menulis satu paper yang sangat tajam. Judulnya, Should Trees Have Standing? Bolehkah pohon memiliki hak untuk datang ke pengadilan? Dia bikin paralisasi bahwa orang lumpuh tinggal di rumah, pengampunya datang ke pengadilan, apa bedanya? Ada pengasuh pohon itu, yaitu masyarakat adat. Debat panjang itu dalam 20 tahun kemudian menghasilkan teori baru bahwa pohon punya legal standing demi kepentingan masyarakat adat. Dan sekarang hukum lingkungan berdiri di atas 7 halaman paper Christopher Stone. Siapa Christopher Stone? Seorang yang ingin menunjukkan cara baru menghormati alam. Kan itu
Hanya itu datang. Jadi intensi dia untuk menghormati alam menyebabkan dia berpikir kritis untuk menghasilkan epistemologi, aksiologi, dan ontologi baru, yaitu pohon berhak untuk tetap tegak. Kita bisa tambahkan sekarang, misalnya tuh, bahwa di dalam setiap pohon ada sungai di situ. Karena sungai itu bukan apa yang mengalir dari gunung ke laut. Sungai adalah apa yang mengalir dari gunung, ditangkap oleh akar pohon, lalu dialirkan oleh kapiler sampai ke dahannya, kena sinar matahari, berubah menjadi fotosintesis, di situ disimpan makanan. Jadi teori itu dikembangkan, epistemologi diterangkan bahwa sama seperti manusia, pohon juga menyimpan kehidupan, maka dia mesti dikasih legal standing. Kan itu yang kita sebut sebagai upaya untuk menghasilkan a new kind of legal reasoning. Dia bisa diperluas juga akhirnya nanti. Jadi hak pohon untuk tetap lurus, hak rumput untuk tetap hijau, hak sungai untuk tetap berkelok, jangan dibeton. Semua itu datang dari kemampuan epistemik kita untuk mendalilkan. Apalagi sekarang ada problem krisis ekonomi yang basisnya adalah krisis lingkungan. Bahwa jumlah kerusakan yang kita buat melampaui kerusakan yang dibuat oleh planet bumi sendiri. Ya, antroposinnya. Jadi kalau kita mampu untuk menangkap banyak gejala baru dalam perkembangan ilmu pengetahuan, kita bisa dalilkan hal yang baru di depan sebagai keputusan. Oke. Ya, ada tumbler kan, minum. Hah? Karena sudah batuk-batuk. Ini masuk 3 minggu ya, batuk-batuk. Mudah-mudahan nanti minggu keempat sembuh. Ini ya, banyak-banyak minum, ya, banyak-banyak berdebat, banyak-banyak berdiskusi. Nah, itu bagus ya. Dan tentu pesannya jangan terlalu banyak berkeluh kesah. Ya, percaya aja bahwa yakin ini sembuh besok. Ya, tidur pulas setelah kuliahnya Pak Rocky, nggak ada mimpi, ya, nyenyak, deep sleep, bahkan hantu pun sudah nggak mengganggu lagi buat kalian. Ya, dulu waktu di gelombang 1 dulu, Pak ada seperti penampakan Pak. Ya, tiba-tiba kaca pecah kata dia bilang gitu. Ya karena kena tiup angin. Pikiran kau aja terlalu jauh ya, overthinking gitu ya. Nah ini udah nggak saya dengar lagi, ya. Udah nggak sudi lagi pun hantu pun untuk dekat-dekat dengan kalian, kira-kira begitu ya. Karena di belakang itu kan dekat dengan kuburan gitu ya, nggak ada masalah ya, kuburan sahabat kalian. Ya tuh, jadi sahabat kalian karena udah dekat di situ. Oke ya, pelan-pelan, karena masih berserakan sih. Saya ngerasain juga masih berserakan, nanti dirapihin, ya. Untuk merapikannya ada pertanyaan-pertanyaan, sehingga kemudian nanti jawabannya itu ikut merapikan. Dari sebelah sini dulu. Ya, tanya. 1. Dari sebelah sini? Ya, 2. Oke, ini dulu. Silakan. Berdiri di situ. Ya, silakan. Langsung, mohon izin, Wah, nggak usah mohon izin. Langsung bertanya, nama, langsung. Nama saya Hendy Gustarianda dari Pengadilan Negeri Purbalingga. Terima kasih Pak Kapus. Izin berdiskusi, Bung Rocky. Menarik tadi mengenai pertama perkembangan zaman atau sejarah peradaban manusia itu berkembang juga mengenai hukumnya. Dalam Sapien, dalam yang dikatakan oleh Yuval Noah Harari, The Brief History of Mankind, bahwa dalam era pemburu pengumpul, ketika Homo sapiens saling berkumpul, maka ada salah satu yang menjadi pimpinannya, ada salah satu yang menjadi primus inter pares di situ. Maka disitulah dia mengatur mengenai pembagian kekuasaan, mana yang harus dilindungi, mana yang harus diutamakan. Nah, kemudian dalam perjalanannya mengenai hukum itu sendiri, ada beraliran antropologis gitu, di mana
hukum itu untuk manusia dalam perkembangan zamannya. Kemudian pada masa selanjutnya, seperti yang disampaikan oleh dari PN Temanggung tadi, ada yang namanya environmentalisme atau hukum yang bertujuan untuk kelestarian lingkungan itu sendiri. Nah, ini sejalan dengan dicetuskannya Undang-Undang Lingkungan Hidup. Nah, kemudian dalam faktualnya, fakta di lapangan, beberapa aktivis justru menjadi korban dari kebijakan dalam katakan negara itu sendiri. Baru-baru ini ada aktivis lingkungan gitu di salah satu pengadilan negeri di daerah Jawa Tengah. Kemudian di tahun 1996 konsep anti-SLAPP atau perlindungan terhadap pekerja-pekerja kemanusiaan, para pembela HAM dan aktivis lingkungan itu sudah dicetuskan. Nah, sedangkan Indonesia sendiri ini hampir 20 tahun tidak menganut tentang pembelaan tentang hak asasi manusia itu sendiri. Nah, justru apakah paradigma tentang hukum lingkungan itu sendiri sudah tidak berdaya dalam hal ini di Indonesia? Karena teorinya sudah jelas, tapi faktual yang di lapangan justru terjadi kebalikannya. Ini juga akan merupakan suatu anomali. Nah, mungkin dalam hal ini saya ingin melanjutkan dalam diskusi yang seperti disampaikan oleh rekan saya yang dari PN Temanggung, Bang Anugrah Prima. Apakah ke depannya Indonesia justru dengan bertambahnya jumlah manusianya, katanya dikatakan demografi, sedangkan tanah itu sendiri, tanah justru semakin bertambah, tanahnya tetap tapi manusia yang bertambah banyak. Contoh di Wadas, di Rembang, kita tahu sekali banyak dugaan pelanggaran HAM di situ. Nah, ini akan menjadi brainstorming kita semua. Bung Rocky, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Ya, terima kasih Yang Mulia. Saya mau bertanya lagi, minta maaf sama kawan-kawan karena... Ya, lanjut. Agak keras suaranya. Iya, saya mau bertanya soal biocentrism yang Pak Rocky jelaskan barusan tadi. Kalau kita lihat sejarah ya, the Great Extinction, ada 5 kali extinction itu tadi. Dan ini udah mau ke-6 kan, Anthropocene itu. Ada di first era atau second era, mereka itu menghirup bukan oksigen. Ada yang menghirup, I don't know, mungkin nitrogen atau hidrogen, saya nggak tahu. Tapi yang saya maksud adalah begini, Pak Rocky, ada makhluk hidup yang tidak bisa koeksis di satu era yang sama, kan? Maksud saya seperti saya sebagai makhluk hidup penghirup oksigen, saya nggak mungkin bisa hidup di Lebensraum daripada makhluk hidup yang menghirup hidrogen. Saya nggak bisa koeksis dengan hal itu. Nah, tidakkah di biocentrism yang Bapak Rocky jelaskan itu sebenarnya masih ada diskriminasi di situ, masih ada kingdomisme di situ sebenarnya. Dan karena itu masih still begging the question yang saudara Pak Rocky jelaskan itu. Karena artinya kan Pak Rocky hanya mau memproteksi makhluk hidup yang menghirup oksigen saja kah? Atau bagaimana? Karena saya masih still begging the question akan biocentrism. Saya punya pemikiran saya sendiri soal ini. Kalau saya punya pemikiran sendiri. Mungkin saya nggak tahu, mungkin Pak Rocky yang lebih expert dalam filsafat, saya hanya penyuka saja. Kalau saya punya pemikiran namanya atomic centrism. Atomic centrism ini berpaham, saya caplok-caplok dari eliminative materialism dari Churchland, kemudian saya ambil lagi dari Michio Kaku tentang consciousness, di mana sampai sekecil apapun itu saya ingin perjuangkan itu. Nah, itu yang ingin saya tanyakan. Tidakkah di biocentrism yang Bung Rocky jelaskan itu still begging the question itu? Dan kedua, oke lah, katakan kita mengikuti biocentrism dari yang Bung Rocky jelaskan itu tadi. Saya mau bertanya, mungkin kita mau bikin terobosan hukum. Tidakkah kalau misalnya kita berpikir secara biocentrism seperti yang Bung Rocky barusan jelaskan itu tadi, itu artinya kita intertwine dengan lingkungan kita berarti. Artinya the mother nature dan saya saling terikat.
interwoven ya. Saya berarti kepentingan jikalau saya nggak tahu apakah kalau misalnya katakanlah saya pincang atau mati katakanlah demikian, tidakkah Mother Nature itu juga punya standing terhadap saya? Maksud saya mau mengarah begini, Bung Rocky. Saya mau mencampurkan RJ, di mana restorative justice, di mana lingkungan itu punya standing di situ. Jadi ketika ada kerugian manusia di situ, nature bisa ikut ambil bagian di situ. Saya punya banyak pertanyaan, tapi saya menghargai waktu teman-teman sekalian. Saya minta maaf karena saya tidak punya teman berpikir selama ini dan saya punya Bung Rocky. Terima kasih yang mulia. Oke. Ya, sabar ya. Tadi sempat disinggung anti-SLAPP ya, Strategic Lawsuit Against Public Participation. Ya. Oke, Strategic Lawsuit ya against public participation. Itu sudah ada di Undang-Undang 32 tahun 2009 di pasal 66. Ya, mereka yang ya aktivis lingkungan yang memperjuangkan lingkungan lebih baik itu nggak boleh dituntut baik itu secara pidana maupun perdata. Ada kok di undang-undangnya. Jadi undang-undangnya itu udah bagus, udah ada pengaturannya. Cuma pasal itu nggak dimaknai, nggak dipahami lebih lanjut untuk itu. Sehingga kalau bicaranya kaitan orang yang memperjuangkan itu dianggap makar, dianggap mengganggu ekonomi dan sebagainya. Nah, anti-SLAPP sendiri ada dasarnya pasal 66. Dan hebatnya, Mahkamah Agung itu melalui Perma nomor 1 tahun 2023 sudah ya menegaskan kembali, melindungi pasal 66 itu secara konkret. Bahkan Kementerian Lingkungan aja belum bikinnya. Dia lagi menyusun. Ya entah sudah jadi atau belum, tapi Mahkamah Agung lebih jauh. Jadi kalau bilang sekarang Mahkamah Agung itu lebih keberpihakannya pada lingkungan hidup, jelas itu di Perma nomor 1 tahun 2023. Ya itu tadi. Tapi dari pertanyaan-pertanyaan, tepuk tangan dulu dong untuk Mahkamah Agung. Biar Bang Rocky juga tahu. Tapi apakah kemudian itu ditegakkan? Ya, saya nggak mau komentari putusan itu, karena saya tahu persis ya di antara hakim sendiri itu luar biasa ketika putusan itu muncul. Tapi ada juga sebetulnya putusan yang cukup dipuji kan. Ketika di Jakarta Selatan pun juga ada putusan itu, meskipun pertimbangannya itu anti-SLAPP-nya itu nggak dimunculkan, tapi lebih pada hak azazinya dia untuk berbicara. Nah, kira-kira gitu. Padahal sebetulnya aspek lingkungan tuh ada di situ. Nah, jadi bisa dimaknai nanti di pasal 66, 32 tahun 2009 tentang lingkungan hidup. Lalu tadi juga aspek-aspek lingkungan juga disinggung di sini. Ayo, Prof, silakan. Pertanyaannya abstrak-abstrak. Nama ya, siapa persis. Tanyakan. Nama saya Gary. Sigit. Gary. Gary, oke Ya, Gary, terima oke kita cari akal buat jawab. Gary ya. Gary Gerung dia, Pak. Oke. Agak sulit karena Gary mulai dengan satu kecurigaan, tapi dengan kalimat saya juga nggak tahu ya, So ya agak sulit itu. Saya hobinya selain berdebat, diskusi, juga manjat tebing. Dan kalau kita panjat tebing kadang-kala gerak itu many times we must move without knowing how rocky the wall. But we do want our moving to be correct. Dapat nggak poin itu? Kadang-kala saya nggak tahu seberapa berbatu how rocky the wall, dinding itu. Saya nggak tahu nih tangan saya nyampe ke di sebelahnya tuh. Tapi saya mesti pastikan bahwa gerak saya itu korek, walaupun mungkin jatuh. Demikian juga di dalam berpikir tuh. We must reason without knowing whether our facts are true, but we do want our reasoning to be correct. Kan itu sebetulnya problemmu tadi itu.
Anda ingin memastikan bahwa reasoning Anda itu benar, kendati fakta-fakta belum tersedia. Dan itu yang namanya tendensi manusia, yaitu mengantisipasi sekaligus melakukan semacam guesstimation. Guessing by estimation. Saya menduga sambil mengukur kan. Itu watak manusia. Jadi kalau Anda bilang, ya sekarang orang mungkin bilang biocentrism itu. Atau dulu anthropocentrism bahkan, dulu biocentrism, Anda bilang atomic centrism. Siapa tadi Anda sebut? Churchland? Churchland? Yes, saya baca hal yang sama tuh. Tapi kalau kita lihat riset yang lebih masuk akal, makhluk hidup itu baru ada ketika oksigen tersedia cukup di bumi. Dan itu kira-kira 3 juta tahun yang lalu. Ketika oksigen tersedia cukup di bumi. Tentu ada bakteri anaerob yang bisa juga hidup tanpa oksigen itu. Tapi kita mesti ingat, hitung dia kapan dia ada di bumi. Karena deteksi terakhir ketika oksigen cukup di bumi. Tapi itu pun menunjukkan bahwa apakah manusia menjadi makhluk terakhir yang diizinkan oleh alam semesta untuk hadir di bumi? Secara rasional kita mesti bilang enggak. Kan kalau pas event kita adalah bukan kita, itu berarti next future itu juga bukan kita. Absurditasnya ada di situ sebetulnya. Tapi memang kecenderungan kita sekarang berupaya untuk menghormati, saya tidak sebut sebagai biocentrism, non-human legal subject. Ada kasus misalnya, beberapa tahun yang lalu di New Zealand, sebuah sungai itu dijadikan sebagai subjek hukum sempurna. Jadi dia tidak boleh diganggu dan dia tidak boleh mengganggu. Kan itu konsekuensinya kan. Misalnya sungai itu tidak boleh dicemari, tidak boleh direnangi demi kelestarian sungai itu. Tetapi bagaimana kalau si sungai itu menenggelamkan orang? Mau dipidana nggak si sungai itu? Karena ada absurditas di situ kan. Kalau dia dapat konsekuensi sebagai subjek hukum sempurna, kalau sungai itu mencelakakan orang, sungainya mesti dihukum. Agak absurd memang. Tetapi perkembangan teori hukumnya kan begitu. Jadi konsekuensi dari kita menganggap bahwa evolusi ini tidak sekedar berada di dalam tingkat planet, tapi juga di dalam tingkat makro, segala macam kosmos yang bahkan di parallel universe yang masih bisa kita bayangkan. Tetapi kita ukurkan aja bahwa kita lagi ada di dalam upaya untuk membenahi minimal hukum di Indonesia itu sebelum kita masuk pada soal-soal. Tapi itu tetap jadi semacam apa namanya itu, curiosity kita untuk membayangkan bahwa akan ada bermacam subjek hukum baru itu. Kalau kita pakai biocentrisme tentu kita inginkan itu kita pasalkan di situ. Tapi juga itu paradoks, begitu kita pasalkan dia atau kita dalilkan dia sebagai subjek hukum, maka dia akan kena dengan peraturan-peraturan yang kita buat. Kalau kita tidak ingin dia kena peraturan-peraturan itu kan. Tidak seperti orang cacat misalnya. Ya. Tidak, maksudnya kan orang cacat kita tidak. Itu Mike. Ya, maksudnya saya mau menambahkan, katakanlah orang cacat atau orang yang tidak mempunyai dirinya sendiri, kan kita tidak mempertanggungjawabkan pidana terhadapnya. Apakah tidak seperti itu juga kita perlakukan lingkungan? Mengerti maksud saya? Maksud saya seperti orang gila atau orang yang tidak memiliki jiwanya. Ya ngerti itu. Ya, maksudnya Gini. tidak akan berpikir seperti itu maksud saya. Itu juga ada konsekuensinya kan. Konsep orang gila kita sebutkan itu di dalam keinginan kita untuk mempertahankan rasionalitas. Tetapi ada konsep orang gila itu bukan tidak punya kemampuan berpikir, tapi dia punya cara berpikir yang lain, the unreason. Kan sama aja kan, kenapa kita yang mesti rumuskan dia sebagai gila? Kenapa tidak dia yang rumuskan kita sebagai waras? Lu waras lu, sama dengan itu bilang gila itu. Itu konsep dasarnya di situ. Oke, sip. Ya. Ada yang lain. Sebelum ada pertanyaan lagi ya, karena nampaknya masih abstrak-abstrak semua.
Gary ini ada berada di hutan kerumitan nampaknya. Ya, Gary. Tapi biasanya, ya, semua yang berada di belantara kerumitan itu, pada akhirnya nanti dia akan menemukan jalannya. Segala sesuatu yang susah dijelaskan itu, buat mereka-mereka yang berada dalam kerumitan, pada akhirnya dia akan menemukan cara metodologi untuk menjelaskannya dengan sederhana. Karena orang pintar itu bukan orang yang mengucapkan semua kata-katanya di dalam hal yang absurd nggak jelas, tapi orang yang pintar itu bagaimana membuat yang rumit itu menjadi sederhana. Mudah-mudahan nanti kau keluar dari kesesatanmu. Oke. Beri tepuk tangan untuk itu. Sementara kalau untuk kawan kita ini tadi apa ya kira-kira jawabannya? Karena dia lebih refleksi ya. Ya lebih refleksi. Ya biarin nanti dijawab dengan pertanyaan-pertanyaan yang baru gitu ya kira-kira ya. Andy ya. Oke. Silakan. Oke. Oh ya, anti slap. Ya. Kita lagi upayakan untuk dipraktekkan, karena itu ya ratifikasi itu harus terjadi sebetulnya. Karena tadi perkembangan konsep hukum. Jadi kalau saya misalnya atas nama lingkungan mengucapkan sesuatu yang kasar pada kekuasaan yang tidak pada lingkungan, maka harus dianggap saya membela sesuatu yang niger itu, sesuatu yang sebetulnya lebih rendah dari saya. Kan mesti dianggap begitu, walaupun dalam upaya untuk meninggikan lingkungan. Jadi prinsip itu yang kita sebut prima facie, setiap orang yang memproteksi lingkungan atas nama krisis planetarium harus tidak boleh dipidana. Oke. Nah saya tambah lagi untuk Gary. Ger, supaya kau keluar dari kerumitan, kau harus punya hobi naik gunung. Oke, itu. Biar ikut bergabung sama saya. Ya. Karena hampir kebanyakan orang-orang naik gunung adalah orang-orang rumit sebetulnya. Ya. Setelah turun dari gunung, dia lebih sederhana ya, lebih bersahaja. Silakan.